Swastiastu. Selamat pagi semua anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran daring pada edisi hari ini, Senin 8 Maret tahun 2021. Setelah kemarin sudah saya sampaikan materi-materi melalui link YouTube ya. Nah, sekarang saya lanjut masih berkenaan dengan Panca Mahabhuta, yaitu unsur-unsur Panca Mahabhuta pada Buana Agung dan Buana Alit. Seperti kita ketahui semua bahwa yang namanya buana itu kan artinya alam, dunia atau jagat ya. Agung itu artinya besar. Buana Agung itu adalah alam besar, dan Buana Alit artinya alam kecil. Unsur-unsur Panca Mahabhuta pada Buana Agung dan Buana Alit ini adalah sama ya. Jadi Buana Agung dan Buana Alit ini tercipta dari unsur yang sama, yaitu unsur Panca Mahabhuta. Seperti kita ketahui semua bahwa mungkin kalian sudah paham Panca Mahabhuta itu apa saja. Ada Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, dan Akasa. Pertiwi itu adalah unsur tanah ya, atau unsur padat. Kemudian Apah itu adalah unsur cair, Teja adalah unsur cahaya, dan Bayu adalah unsur angin, dan Akasa adalah unsur udara atau ether. Unsur-unsur Panca Mahabhuta dan pada Buana Agung dan Buana Alit ini tentu bentuknya berbeda, tapi unsur bentuknya sama. Sebagai contoh, Panca Mahabhuta, misalnya bagian Panca Mahabhuta Pertiwi. Pertiwi pada Buana Agung itu seperti tanah, pasir, dan batu. Kalau pada Buana Alit itu ada tulang dan daging. Kemudian Apah pada Buana Agung itu ada air laut, air danau, sungai ya, unsur cair. Kalau pada Buana Alit, pada diri kita itu ada darah, ada air mata. Kemudian yang ketiga Teja. Teja itu ada pada Buana Agung ada matahari dan cahaya. Kalau pada Buana Alit, pada diri kita itu adalah unsur Teja itu contohnya adalah panas badan atau suhu tubuh kita. Kemudian yang keempat ada Bayu. Bayu pada Buana Agung itu ada gas, udara. Kalau pada Buana Alit, pada diri kita itu adalah napas. Dan yang kelima Akasa. Kalau pada Buana Agung ada ether, dan pada Buana Alit itu terdapat pada rongga dada, rongga mulut, ya, rongga pelepasan atau dubur, dan sebagainya. Nah, itulah persamaan unsur Panca Mahabhuta pada Buana Agung dan Buana Alit. Jadi unsur Buana Agung pada Buana dan Buana Alit, unsur pembentuknya itu adalah sama, yaitu Panca Mahabhuta. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang upaya-upaya untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta. Karena kita tinggal di alam semesta ya. Kita sebagai Buana Alit, isi dari alam semesta, maka sewajarnya kita harus bisa menyelaraskan diri dengan alam semesta. Tujuannya apa? Agar kita selalu menemukan kerahayuan. Sebagai contoh, misal bila kita tinggal di daerah pinggiran sungai, tetapi kita sebagai umat manusia tidak bisa menjaga lingkungan, Pawongan itu adalah hubungan harmonis dengan sesama manusia.
manusia. Dan Palemahan adalah hubungan harmonis dengan lingkungan. Di Palemahan inilah kita sebagai umat Hindu harus bisa menyelaraskan diri dengan lingkungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita tidak mau kena bencana banjir, maka hendaknya kita jangan membuang sampah di sungai atau aliran air. Kalau kita tinggal di daerah pegunungan, maka selayaknya kita harus mereboisasi hutan-hutan yang telah gundul. Bila hutannya sudah besar, ditebang, maka harus diperbaharui atau yang namanya direboisasi, penghijauan kembali, agar tidak terjadi bencana longsor. Mungkin itu adalah upaya-upaya yang dapat kita laksanakan untuk menyelaraskan diri dengan alam, ya. Mudah-mudahan kalian jelas ya apa yang saya sampaikan pada edisi hari ini. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keselarasan dengan alam semesta yaitu dengan melaksanakan sadkerti, ya. Sadkerti. Hal ini tidak terlepas dari penciptaan alam semesta, termasuk manusia yang menurut Weda terdiri dari unsur panca. Sadkerti ini berasal dari kata sad artinya 6 dan kerti artinya keharmonisan atau alam. Jadi sadkerti adalah 6 jenis upacara yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan alam beserta isinya, atau 6 konsep dalam melestarikan lingkungan. Bagian-bagiannya ada atma kerti, yaitu untuk menyucikan atma. Kemudian samudra kerti, upaya untuk melestarikan samudra. Wana kerti, upaya untuk melestarikan hutan, ya. Kemudian danu kerti adalah upaya untuk menjaga kelestarian sumber air tawar di daratan. Jagat kerti yang kelima yaitu upaya untuk melestarikan keharmonisan hubungan sosial yang dinamis dan produktif berdasarkan kebenaran. Dan yang keenam adalah jana kerti, yaitu upaya untuk menjaga kualitas hidup. Baik anak-anakku semua, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Saya akhiri dengan salam para pesakti. Om Sakti 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 Om.